Walau. Walau, kok walau ya? Tawa dulu kita sambil ada joget-joget. Ya kan? Oke guys, so yang ditunggu-tunggu. Pan udah gue bilang apa ya kan? Pan. Jadi udah ada yang lihat belum kemarin ya secara detail gue kasih breakdownnya dan alhamdulillah kagak doji guys malam apa namanya paginya. Ternyata dia yang kejadian adalah dia lumayan. Awalnya udah lumayan, pengumuman tambah lumayan lagi ya kan. Nah, kita akan bahas. Satu, Indonesia masuk resesi, lu panik atau happy? Karena akhirnya apa? Keluar angkanya guys. Kenapa keluar angkanya? Karena udah minus 5 jadi minus 3,4. 5,3 sama ke 3,4. Nanti gue bahas gitu ya. Lalu gue akan bahas mengenai peluang cuan dan investasi dari kebangkitan ekonomi Indonesia. Ya. Nah, jadi gue bilang kenapa sih? Gue ulangin ya. Kemarin itu nih ya, gue bahas di sini nih guys. Ya. Yang ini nih, gue bahas nih ya bagaimana facingnya dan segala macam gitu ya, facingnya yang apa namanya dia lakukan gitu ya, kenapa dan gue lihat berdasarkan apa, bukan gue apa namanya, bukan gue nujum-nujuman guys, enggak gitu, bukan gue dukun-dukunan, enggak, apakah gue analisa jago banget gitu, enggak, gue cuma lihat data historical aja guys gitu ya. Data historicalnya kayak gimana? Ya data historicalnya cuman gini doang guys. Data historicalnya karena kemarin merah ya kan pagi. Nah habis itu dia apa namanya hijau. Nah habis itu sekarang dia hijau. Ya kan. Jadi alhamdulillah dia hijau 2 kali yang membuat jalan ya kan. Kebalikannya dari tahun apa namanya waktu itu tuh itu kan di 2000 2000 apa namanya di waktu pengumuman GDP yang ke pertama ya kan. Nah, akhirnya sekarang. Nah, gua kasih tahu lagi guys ya. Kalau misalnya dari berdasarkan nih ya, kemarin gua udah kasih breakdown apa namanya di bulan November tuh kayak apa gitu ya. Kalau nggak salah gua kasih breakdownnya tuh di sini guys. Mana nih? Nih, ya yang part 1 nih. Part 1 ya. Yang part 1 yang di sini nih, gue kasih tahu breakdownnya kemungkinannya kalau minggu pertama hijau, minggu kedua hijau, mudah-mudahan naik. Dia menjadi yang 20%-nya itu, kemungkinan 20%. Ya, tapi ada beberapa yang ketidakpastian yang apa namanya? Jadi kalian kalau itu lihat lagi di sini breakdownnya. Ya. Nah, ada ketidakpastiannya apa? Ketidakpastiannya yang pertama adalah kejelasan US. Ya, orang cenderung akan nunggu. Tapi kalau menurut gua kita itu cuman berapa persen lah, 20% lah yang akan apa namanya bergantung sama Amerika. Jadi kalau menurut gua nggak ngaruh-ngaruh banget gitu ya. Lebih ngaruh adalah kalau misalnya pemerintah kasih stimulus lagi. Omnibus Law itu kemarin adalah stimulus gitu ya, walaupun banyak kontroversi, tapi buat investasi, buat IHSG top chair gitu ya. Apakah ada lagi? Kita tunggu gebrakannya dari Om Jo sama Tante Sri, ya kan? Nah, kalau Om Jo sama Tante Sri oke, maka bakalan terbang nih guys. Ya, mudah-mudahan terbang dan segala macam. Oke? So, next key dates-nya adalah gitu ya guys ya. Next key date-nya ya. Next key date-nya nanti mungkin di tahun depan yaitu di bulan Februari. Masih jauh guys, lihat ya. Ini gua gedein ya. Masih jauh di bulan Februari. Ya, nih bulan Februari 2021 ya kan. Nah, kalau misalnya seperti itu guys, sebenarnya nggak ada halangan untuk dia naik ya, kecuali PSBB lagi, tambah lagi dan segala macam. Nah, gua akan bahas nih mengenai PSBB dan laporan BPS-nya ya. Kalian bisa ke sini nih guys. Ya, kalau kalian mau lihat laporan BPS yang tadi dikasih supaya kalian bisa tahu sektor apa yang oke gitu ya. Ini kalian bisa ke sini guys. Ya. Nih, BPS
Indonesia, bpsgo.go.id. Ya, biar sekalian nih gue jelasin buat kalian. Jangan mau dibego-begoin sama premium. Mulai julid lagi nih Om Yusa. Enggak. Tapi lo tahu kan bahwa yang kayak gitu-gitu banyak bacotnya, bego, ya kan? Nah, terus ini apa namanya? Lo taruh di sini ya. BPS kalau nggak salah. Ya. Lalu ke beranda. Lalu ada berita resmi, di sini lo bisa download. Nah, di sini ada laporannya. Oke, setelah di-download akan seperti ini. Oke, nah ini kenapa gue bilang bahwa kita melihat Indonesia berdasarkan pecel lele menurut gue oke banget. Dan lo nggak perlu takut menurut gue. Kan tadi gue bilang tuh panik atau nggak perlu takut. Masuk resesi, yes, hari ini masuk resesi. Resesinya tapi bukan minus 5 ke minus 8, jelek. Tapi minus 5 ke minus 3. Oke, nah ini laporannya. Kalian boleh lihat, kalian download sendiri, kalian baca-baca sendiri dan segala macam gitu ya. Nah, lihat. Cina udah plus lagi. Kemarin sempet dia nggak masuk resesi guys. Gitu ya. Lalu Amerika Serikat, gitu ya. Apalagi masih belum jelas ada pemilu. Apes banget lah pokoknya ya kan. Nah, apalagi ngikut-ngikut Indonesia lagi, sok-sok rusuh gitu kan, timpuk-timpukan atau apa namanya, pemilunya sok nolak-nolak ke pengadilan ya lah, ya kan. Nah, habis itu nih masih minus. Recovery-nya Singapura masih jeblok gitu ya. Lalu Korea Selatan oke lah gitu. Lalu Uni Eropa juga masih ceplok dan segala macam. Tapi most of them mengecil. Indonesia juga seperti itu, adalah dia mengecil. Sorry ya. Dia mengecil. Mana tadi laporannya? Nih, ya. Triwulan dia mengecil minus 3,49. Ya. Ya, dibandingkan sebelumnya. Oke, ini tadi ada datanya minus 3,49. Forecast-nya 3,2, 3,4. Tapi walaupun dia lebih jelek dari forecast, market tadi kita lihat leading indikatornya adalah dia masih oke. Ya. Nah, yang seperti gue bilang, kenapa? Karena ini guys yang dilihat. Pertumbuhannya naik tinggi. Overall paling tinggi dibandingkan tahun ini. 5% lebih. Ya, jadi menurut gua optimismenya itu udah ada. Dan tinggal nih jalan aja. Gitu ya. Terus apa yang menjadi orang kita was-was? Bukan Amerika loh guys. Bukan Amerika. Gitu ya. Apa yang membuat jadi menjadi was-was? Om, gitu kan? Nanti gue kasih tahu. Satu adalah ini guys. Mungkin kalau COVID kita memburuk, gitu ya. Kalau COVID kita memburuk, ya, jadi PSBB lagi mungkin akan jadi heboh. Tapi kalian lihat nih guys, ya. Ini data COVID kita, Indonesia. Menurun apa menaik? Menurun om, gitu ya. Nah, jadi menurut gua, kalau dia turun-turun terus, nih hari ini 3.000, kemarin 2.000, apa kalau nggak salah dia naik 3.000, mudah-mudahan kalau bisa baca chart, ini namanya higher high, higher low. Kalau yang ini turun terus namanya lower high, lower low. Jadi mudah-mudahan dia trennya tuh June, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu yang kedua guys adalah, nih, gue masuk ke halaman 14, ini minusnya 3,49 gitu ya. On average kita biasanya 5. Kalau menurut gua target-target dapat plus 1, plus 0,1 oke banget gitu ya. Yang penting plus. Kalau gua berharapnya gitu. Jangan minus lagi. Kalau minus berkepanjangan masuk depresi. Kalau 4 kali berturut-turut. Nah, terus guys, ya. Ini yang menjadi wacananya. Ya. Kenapa Telkom naik tadi adalah ini guys. Dia nggak malah dia naik terus turun dikit. Makanya menggeliat. Apakah Telkomnya boleh dilihat om? Kita lihat chart ya. Jangan cuma lihat data doang, kita lihat chart. Gitu ya.
Lalu juga kita lihat nih, finance juga ya elah 0,95 mah. Tahun depan juga plus kali, tahun baru banyak yang minjem duit. Ya kan? Nah, jadi kita lihat nih, tambang mungkin masih terkoreksi gitu ya. Lalu perdagangan oke banget gitu ya. Dia bilang bahwa 65% dia ngambil dari pertanian perdagangan. Pertanian ternyata oke banget ternyata. Masih oke. Siapa yang tani-tani? Agri maksudnya, ya kan? Ya kan? Apa tuh namanya? Ho? Oh, bukan. Lihat chartnya dulu, guys. Nah, lalu abis itu administrasi permintaan nggak? Ini jasa perusahaan, konsultan dan segala macam, kesehatan juga oke, listrik dan gas juga membaik dan segala macam, overall membayuk. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi menurut gua kalian don't worry, be happy. Karena satu menurut gua pecel lelenya masih jalan guys. Kalau pecel lelenya masih jalan, oke banget. Udah tenang aja. Ya. Nah, terus guys, kita lihat nih. Ya. Dari sini hijau. Oke? Kalau 2 minggu seperti yang gue taruh di YouTube gue, boleh dianalisa lagi. Kalau 2 minggu masih oke, mudah-mudahan dia jadi hijau kayak gini. Mudah-mudahan ya, amin ya. Dan mudah-mudahan November, Desember, Januari mantap jaya lah, gitu ya. Mudah-mudahan ya, doa kita sama-sama yang apa namanya? Yang ini mari kita pimpin doa, kita menghilangkan cipta satu. Oke. Pokoknya kita mendoakan yang lebih baik. Oke? Nah, lalu kita kemana lagi guys? Kita ke udah lama ya nggak lihat cacingmologi gitu ya. Jadi hari ini banyak yang menggeliat. Jadi gua akan ketaruh di sini cacingmologinya. Sun. Yeah, Sun. Salah. Oke. Ini. Oke. Set. Wih, udah ada PTBA aja. Oke, CCI, DX, komposit. Oke. Nah, miscellaneous industry oke. Basic industry mining menggugat, masuk ke front runner semua. Property mulai membaik, agri agak turun dikit, dan trade. Ya, jadi menurut gua apa namanya? Positifnya mulai masih naik lah. Tapi hati-hati. Yang sudah breakout tadi kayak BBCA, BMRI dan segala macam, kemungkinan besok koreksi kecil dulu. Koreksi kecil tuh gimana Om? Ya koreksi kecil. Ya oke lah, tapi masih dalam apa namanya breakthrough-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak jebol ke dalam lagi. Ya toh. Jadi masih dalam optimismenya. Oke? Nah, kita mulai ke sini guys. Ya. Nih, ada banyak lumayan. Nah, kita mulai ke sini. Ya. Satu adalah INKP. Masih oke, masih mantul, masih dalam jalurnya. Kalau besok mantul, hajar aja. SL-nya ditaruh kemarin merah 8827. Lalu setelah itu, oke, setelah itu ada BRPT. BRPT masih oke juga, mantul guys. Kalau besok dia ini jalan, ambil lagi gitu ya. Ternyata false break, turun ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke 10 ribunya. Berapa nih? Iya, gitu ya. 1000, maaf. Lalu setelah itu Antam. Jangan khawatir guys, belum tentu dia merah besok apa namanya? Merah lagi. Selama kayak begini sih masih oke lah. Areanya tuh selama dia di atas 1000 masih oke. Ya. Jadi jangan khawatir yang punya ya pasang aja SL-nya dan nikelnya juga lumayan. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada TCPI.
Ya. TCPI menurut gua udah jalan lah ya, udahlah ya. Mau diapain juga, udah jalan, ngapain lah diomongin lagi, ya kan? Follow the trend aja, ya kan? Masih jalan, mudah-mudahan sampai ke 7.000 and beyond, guys, and beyond, gitu kan? 8.000, completely ten bagger ya. Jadi kalian mengetahui dari gua sendiri, gitu ya, analisa nggak cuma copet doang nih, ya kan? Ten bagger itu ada, dan ten bagger itu apa namanya? Buat kalian, ya. Oke, guys. Oke. Terus habis itu BMRI, ya, BMRI. Bentar. Oke lah, sampai lah 6.300 mah. Mudah-mudahan ya, amin. Gitu ya. Kalau ini boleh ambil Om, boleh SL-nya ditaruh di bawah 5688 gitu ya. Tapi harus tahan gujlakannya ya, Kakak. Mudah-mudahan nggak ada gujlakan lagi nyampe 7.000. Lalu setelah itu, setelah BMRI ada Wood. Akan turun nggak Om? Mudah-mudahan enggak ya guys. Dia cuman merah-merah aja gitu ya. Mudah-mudahan kalau besok dia turun, nggak mantulnya di sini 474. Oke. Tapi harus hati-hati ya. Gitu ya. Lalu setelah Wood, ada. Nah ini dia nih. Tadi udah gue bilang ya, Infocom. Ya. Telekomunikasi. Kalau menurut gua guys, kalau dia bisa breakout dari sini oke banget. Tapi ini layernya dari trendline-nya tuh bagusnya kalau dia di atas 3.000. Kalau kalian mau nyicil gimana Om? Boleh nggak Om? Boleh aja kalau yang nyicil. Kalau yang punya SL, it's time masih di sini adalah it's time untuk mengambil apa namanya? Jual sedikit-sedikit karena lagi naik biar nggak terlalu rugi ya. Tapi kalau menurut gua dia lebih bagus kalau di atas 3.000 guys. Tuh. Ya. Terlalu banyak trendline-trendline-nya berarti resistennya guys. Oke. Lalu setelah ini ada TLKM BBCA. Lancar jaya ya. Mantap. Nah, pokoknya ini tunggu koreksi, udah jalan nih, jangan diambil dulu. BBRI sama, tunggu koreksi, udah jalan nih, tunggu koreksi, jangan diambil lagi. Oke, tunggu koreksi. Terus ketinggalan dong Om, ya derita lo, ya kan? Lalu setelah itu, habis itu daripada lo loss, mendingan gue bilang derita lo. Jadi mendingan lo menderita sakit hati doang, tapi duit lo nggak hilang. Oke? Lalu setelah itu BBTN. BBTN kurang banyak ya naiknya. Tapi masih ada potensi. Kalau yang ini menurut gua baru buy on mantul, jadi monggo diambil ya. Kalau dia jalan lagi targetnya 16.604. Lalu setelah itu ada BHIT, copet aja lah ya yang kayak gini-gini. Lalu ada Inco ya. Inco kalau menurut gua masih oke, sama kayak Antam gitu ya, bisa lah kegoceng ya. Lalu ambilnya di mana Om? Ambilnya daerah sini 4233, SL-nya ditaruh di bawah 4.000. Lalu setelah itu ada MDKA. Jangan diambil lagi. Udah ya. Tunggu dia koreksi, mantul baru lo ambil lagi ya. Pull back baru diambil. Oke? Ya. Kalau kayak gini adjust saja SL-nya. Ya. Oke. Besok mungkin ada kemungkinan pada koreksi dulu ya kecil-kecil, tapi ya monggo lah gitu kan. Monggo diambil. Oke. Lalu MDKA ada ISAT. ISAT udahlah gitu ya. Gue masih sayang sama Agung, nggak mau gue celak di apa namanya di YouTube gini, ya kan? Ngaku-ngaku aja. Oke. Nah, ISAT mudah-mudahan jalan ya guys. Mungkin dia akan ke sini 2196 ataupun ke 2258. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh 1983. Apakah sudah boleh diambil Om? Iya, tapi swing-swing pendek aja. Oke. Lalu setelah ISAT ada JSMR.
Ya SMR masih oke kok. Tuh ya, targetnya ke 4.000 gitu ya. SL-nya ditaruh di bawah 3.000 3715. Buy areanya 38 3790. Lalu setelah itu SMBR. SMBR juga masih oke ya. Mudah-mudahan KF enough-nya juga jalan gitu ya. Ini tanda-tanda mau jalan nih kayaknya. Ya. Kita lihat aja nanti gitu ya. Itu tuh gitu ya. Mudah-mudahan sama, dia juga mau jalan, SL-nya ditaruh di 475 di sini gitu ya. KF juga seperti itu. SL-nya ditaruh di 2929. Cantik banget ya. Targetnya di 3782. Enough-nya juga kayak begitu, Kak. Sama, SL-nya ditaruh di 3008, targetnya di 3803. Oke. Lalu setelah itu ada SMBR udah, BJTM. Ada yang ngomong, Om, gini bagus Om, gini. Oke. Nih, baru naik kayaknya. Monggo mau diambil, kalau areanya ambil mungkin di 570-an gitu ya, tapi harus hati-hati ya. Targetnya cuma nyampe sini guys, 620 ya. Overall gitulah gitu ya. Nah, lalu setelah itu BJTM, ada Inco udah, lalu ada Link. Sahamnya Etus ya. Ya lagi naik-naik kagak jelas gitu. Lama bener suruh nyangkut di situ. Ya elah terus. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan beda mentalnya oh iya, mentalnya kan yang satu swing agak lama. Kalau lo kan ya gitu kan. Oke, siap. Nah, kalau yang ini SL-nya ditaruh di bawah 1957, targetnya 2400 ataupun 2600. Buy areanya kalau gue sih nggak begitu ini ya, karena masih sideways. Tapi ya kalau mau ngambil di 2132. Oke. Lalu setelah link guys, SMGR ya. Udah lumayan nih SMGR, mudah-mudahan oke, Tokcer punya gitu ya. Naik ke atas. Lalu setelah itu ada SMRA. Ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 700-nya gitu ya. Kalau mau ambil tunggu ya, besok kalau dia mantul oke, SL-nya ditaruh di 620-an gitu ya. Setelah SMRA ada SCMA. Ya, follow the trend aja ini. Apa nih? Follow the trend aja ini. Ya, mudah-mudahan nyampe 1700. Oke. Setelah SCMA guys, SCMA ada WIM. Mantap ya, mantul ya, kan 600 ya. Mudah-mudahan SL-nya ditaruh 460 ya. Overall masih oke, hati-hati ya. Targetnya mungkin di 630. Oke. Lalu setelah WIM guys, WIM ada Cepin. Nah, ayam-ayaman tadi ada yang nanya, Om, ayam gua Om, gitu kan. Gua nggak tahu deh. Untung yang nanya cewek ya. Kalau yang cowok pasti gua nanya, lu piara ayam di mana lu? Hah? Gitu kan. Oke. Nah, ini kita mau ke area 6579 ataupun 6867. Oke. Apa namanya, SL-nya bisa ditaruh di bawah 5767 gitu ya. Buy areanya kalau itu tunggu dia kok apa namanya, sentuh 6101 boleh lah gitu ya, kalau masih di area-area sini ya. Tapi overall Cepinnya tuh masih sideways guys tuh. Jadi kalau menurut gua dia akan seksi apa namanya, pakai swimsuit tuh kalau misalnya di atas 6250. Kalau sekarang seksinya pakai daster ya, jadi antara ada gitulah ya. Oke. Nah, habis itu guys, habis itu ada EMCM. EMCM menurut gua masih oke lah gitu ya. Walaupun ada apa gitu ya. Ya oke lah, targetnya nih kalau tembus dari 886 ya bolehlah ke 960 ya. Lalu ada BMTR. BMTR juga gitu. Kalau dia tembus dari 250 bolehlah, target-targetnya pelan-pelan dia akan ke 320. Ya, dilihat aja dulu. Ya, BHIT buat copet aja ya guys. Lalu ada DOIT.
Ih, Om Yusa megangnya doit itu udah mantul, tanda-tanda mau mantul guys. Coba aja, mudah-mudahan mantul. Kalau dia nggak mantul ya udah lupain, ya kan? Mudah-mudahan mantul, tembus dari EMA 20-nya, Bongo diambil. Oke? Lalu setelah itu guys, setelah doit ada GDST, ya. Copetan aja lah ya, ini ya. Baja juga, copetan aja. Ini apa namanya, boleh dilihat targetnya ke 419, SL-nya dia taruh di 350. Kalau dia mantul guys, ya, kalau dia mantul boleh diambil. Oke, mantul tuh naik berarti ya. Oke, lalu setelah itu ada GJST keras, lalu ada ISAT, tadi udah ya. Terus habis itu ada Excel, ya. Oke lah, tapi kalau menurut gua apa naiknya tuh nggak akan banyak ya guys ya. Tapi target-targetnya sini-sini dulu. Lo apa namanya, harus hati-hati juga. Belum tentu dia naik terus-terusan gitu kan. Lo ikutin gelombangnya. Ini aja kayak pas naik nih, kan ada gelombang-gelombangnya nih guys. Nah, lo juga harus kayak gitu. Ya. Apalagi kalau dia dari turun terus dia naik, set, ambil, dah, kan tinggal ngikutin. Ya. Oke. Setelah Excel guys, setelah Excel ada hoki. Nah, hoki ini guys, overall uptrend. Kalau dari monthly sideways dikit, tapi dia akan menuju ke 959 dan menurut gua lagi uptrend dari sejak kemarin gitu ya. Jadi kalau menurut gua dari 3 bulan yang lalu oke lah gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua ini tinggal diambil aja targetnya mungkin ya 959, baru 845 kok guys gitu ya. Jadi monggo tapi dicicil ya. Ini baru mau mantul lagi nih. Mudah-mudahan mantul, kalau mantul boleh diambil, SL-nya di 832. Oke. Lalu setelah hoki guys, ada Cleo, air ya. Air juga overall naik. Lihat ya di monthly-nya ya, dari sejak dia keluar ya, nih keluar di bulan 2017 gitu ya. Oke. Ya. Nah, targetnya tentunya di 510 atau 520 aja. Ya, kalau misalnya dia naik lagi boleh diambil lagi. Oke. Nah, setelah Cleo guys, ada SMGR udah, lalu Aces. Aces juga gitu guys. Jadi ini apa namanya? Moga-moga naik lagi di atas 1650. Oke lah gitu ya, pakai tank top. Ya. Nggak boleh rasis, seksis nggak boleh. Ya udah, oke lah, pakai sarung dia. Oh, sarung sih seksi. Ya nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Jadi lebih seksinya kalau di atas 1650 guys ya. Target-targetnya mungkin ke 1900. Oke, SL-nya mungkin taruh di sini 1546. Oke. Nah, tenang aja besok tuh Jumat. Jadi lo wait and see aja dulu ya. Lalu ada ICBP guys. Ya, lagi mau naik. Kalau keluar kotak boleh beli ya guys. Targetnya 10.600. INDF juga mau masuk kotak dan kalau keluar dari 7.400-nya seksi banget untuk ke 8.000 atau 8.100. Oke. Lalu setelah itu ada Sido. Ya, masih uptrend ya. Walaupun doji-doji terus, nggak apa-apa. Gitu ya. Hati-hati kalau dia doji turun di bawah MA20 which is 787-nya. Oke. Wika juga ada tanda-tanda kenaikan guys. Mudah-mudahan dia nyampe 1.500. Oke. Lalu setelah itu, setelah Wika ada Breeze. Nah, kok kamu takut sih sama celana dalam aku? Itu padahal celana dalam mama-mama loh yang besar, ya kan? Bukan celana dalam yang G-string gitu ya. Bukan celana dalam apa? G-string. Oh, ngomongnya tuh mentang-mentang Kamis lo ya. Nah, jadi kenapa ini celdal-celdal Breeze ini? Ya udah, pokoknya karena kita tahu dia mantul dan segala macam. Mantap kali ya celdalnya. Nah, oke ya. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah celdal
atau Breeze. Mudah-mudahan dia nyampe ya ke 1450-nya lagi. Banyak positifme yang ada di situ. Lalu ada MAPI. MAPI juga oke. Mudah-mudahan tembus dari 650-nya bisa ke 700 atau 720. Lalu setelah itu ada, bentar ya guys. Nah, biar gampang. PTPP. Oke, naiklah ke 1100 mudah-mudahan. Lalu ada agro, titipan nih. Belum oke lah ya kalau seksi di atas MA20 dan Golden Cross dan segala macam. Mudah-mudahan ke 457. Lalu setelah agro ada Ali. Udah oke nih alinya. Ntar lagi mudah-mudahan kalau tembus dari 11.500 dia akan masuk lagi ke follow the trend-nya gua gitu ya. LSIP masih berjuang, mudah-mudahan naik, semoga bisa tembus dari 1100-nya ya. Lalu setelah LSIP guys, LSIP apalagi ya? Udah ya. Jadi gini, kalau kalian nih ujangan terakhir ya dari gua ya. Anjir, Om Yusuf mau kemana? Enggak, maksudnya sebelum ini berakhir. Kalau lagi uptrend, IHSG lagi naik dan segala macam, mbok ya hindari goreng-gorengan banget ya. Karena apa? Karena bagusnya kalian swing panjang, cuannya lebih banyak, resikonya lebih kecil guys. Ya, so mudah-mudahan itu bisa jadi masukan buat kalian untuk cuan. Oke? Itu aja dari gua, user signing out. Besok libur. So nanti Minggu kita ngomong-ngomong lagi ya. Bye bye guys. Have a nice day, have a good night dan Matsunah Nabi dan bye bye.